Sore malam gitu. Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Eh, saya Willem dan ini Jenny. Dia adalah pendamping saya untuk mendengarkan sejarah dari Siddhartha Gautama agar dia merasa lebih mengenal lagi tentang sejarah-sejarah dari Siddhartha Gautama ini. Oke, langsung aja ya Jenny. Oke, jadi kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama ini, dia lahir di Taman Lumbini di kaki Gunung Himalaya, bagian utara pada 623 Masehi. 623 Masehi. Ayahnya Siddhartha bernama Siddhartha yang berasal dari suku Sakya, merupakan anggota dari kelas kesatria. Kesatria adalah seorang raja di kota Palilavastu Jambubuinpa. Sementara ibunya bernama Mohamaya. Saat Siddhartha lahir, dua arus kecil jatuh dari langit, yang satu dingin sedangkan yang satunya lagi hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara dan tempat dipijakan tumbuhi bunga teratai. Dahsyat ya, langsung lahir begitu. Jadi masa kecil ini Pangeran Siddhartha sudah dilimpahkan banyak harta yang bergemilang. Nah, pada usia 7 tahun Siddhartha sudah memiliki 3 kolam teratai berwarna biru, dan ada kolam teratai berwarna merah dan ada kolam teratai berwarna putih. Kemudian pada usia 16 tahun Siddhartha menikahi putri Yasodhara. Kemudian pada saat itu juga pangeran sudah memiliki 3 istana, yaitu istana musim dingin, musim panas, dan musim hujan. Sangat-sangat kaya ya. Nah, jadi sebelum lahir, bapaknya ini sudah menanyakan kepada jangan korek dong. Oke, lanjut. Dikat aja, guys. Jadi Pangeran Siddhartha ini jadi sebelum lahir Pangeran Siddhartha ini bapaknya itu sudah ingin mengetahui masa depannya Siddhartha. Jadi dia menanyakan kepada Asita untuk menanyakan masa depan Siddhartha ini. Nah, ramal mengatakan kepada raja bahwa anak itu mungkin akan menjadi pemimpin yang sangat hebat dan mungkin juga akan menjadi cakrawarti di seluruh India. Kalau saja anak tersebut menguasai kearifan mengenai cara-cara duniawi. Sedangkan anak tersebut bisa menjalani kehidupan religius keagamaan. Maka tanda yang sama juga memperlihatkan bahwa akan dengan mudah menjadi yang pertama yang mulia, yang tersucikan yang pertama. Gitu. Keren sekali. Ya. Dan tentunya kata-kata peramal tersebut membuat Raja Sidonana merasa was-was dan tidak tenang. Raja khawatir jika Siddhartha meninggalkan istana dan menjadi pertapa, maka raja lebih memilih anaknya untuk mewarisi kekuasaan sebagai raja, bukan menjadi pertapa. Karena Pangeran Siddhartha itu merupakan anak satu-satunya cowok yang sudah menikah dan akan menikah gitu. Nah, jadi ada 4 hal yang tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha Gautama, yakni orang tua, orang sakit, orang yang mati, dan orang pertapa. Bila tidak, Siddhartha akan menjadi pertapa dan menjadi Buddha, kata Pangeran peramal Asita tersebut. Nah, pada suatu hari Siddhartha minta izin untuk keluar berjalan ke arah masyarakat. Di jalan Kapilavasta, si Pangeran Siddhartha ini menemukan 4 kondisi yang berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Dia merasa sedih dan bertanya pada dirinya, tidak ada hal yang mempersiapkan untuk pengalaman semacam itu selama hidupnya. Dia berpikir hanya kehidupan suci yang akan memberikan jawaban itu semua. Jadi dia ingin melepaskan 4 penderitaan di dunia ini. Nah, pada usia 29 tahun, pangeran memutuskan meninggalkan istana
istri sama anaknya yang baru lahir untuk menjalani kehidupan, menjawab empat jawaban yang tadi. Nah, dia memilih menjadi seorang pertapa dengan tujuan cara menghilangkan penderitaan dan membebaskan manusia dari usia tua, sakit dan mati. Nah, Siddhartha kemudian bermeditasi menggunakan guru spiritualnya yang membimbing dia untuk menjawab 4 pertanyaan itu. Ia bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Penderitaan Siddhartha ketika meninggalkan untuk hidup dan belajar bersama petapa Hindu merupakan suatu setelah 6 tahun konon beliau mendapatkan kenyataan bahwa bertapa dengan menyiksa diri maupun hidup terlalu berfoya-foya bukanlah jawaban yang akan sesuatu hal yang mampu melampaui penderitaan dan karma. Nah, jadi sudah tahu jawabannya gitu kan. Jadi petapa Siddhartha telah mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyak Buddha tepat pada saat bulan purnama Siddhi di bulan Waisak ketika dia berusia 35 tahun. Saat mencapai pencerahan sempurna, tubuh Siddhartha memancarkan 6 sinar, yaitu warna biru yang berarti bakti, kuning yang berarti kebijaksanaan dan pengetahuan. Jadi ini Pangeran Siddhartha Gautama mendapatkan gelar setelah mencapai pencerahan sempurna seperti Buddha Gautama, Sakyamuni, Tathagata, Sugata, dan Bhagava. Setelah itu Sang Buddha menyampaikan khotbah pertamanya di Tamarusa, Isipatan, Sarnath kepada 5 pertapa yang dulu menjadi rekan saat bertapa menyiksa diri. Selama 45 tahun dia menyampaikan khotbah demi kebahagiaan umat manusia sehingga memasuki Mara Paridimana di Kursinaras pada usia ke-80 tahun. Dia menyadari bahwa 3 bulan setelahnya akan mencapai Parinirvana atau Parinirvana, yaitu meninggalkan bentuk fisik tubuhnya. Sudah pergi ke atas mencapai penerangan sempurna gitu. Bagaimana merasa tenang, merasa bahagia dengan cerita-cerita ini, sedih atau gimana? Terharu ya? Iya. Hebat ya, dia bisa gitu ya? Iya. Segitu aja sih jawaban dari dia, jawaban dari Jenny. Sekian, terima kasih.